Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hari ini kita akan belajar fisika, ya. Sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan membaca doa. Amin. Nah, untuk belajar fisika di kelas 10 ya, kita akan materinya adalah yang pertama adalah tentang pengukuran fisika, yang kedua usaha, energi dan daya, yang ketiga adalah elastisitas bahan, yang keempat adalah getaran dan gelombang, dan yang kelima adalah optik. Nah, ini adalah bentuk-bentuk alat ukur dalam pengukuran fisika. Banyak macamnya ya. Nah, kita lihat. Tahukah kamu bagaimana sebuah bangunan megah dibangun oleh seorang arsitek? Apakah kamu mengetahui bahwa rancangan yang dibuat oleh seorang arsitek harus sesuai dengan pengukuran yang tepat? Jika rancangan yang dibuat oleh arsitek tidak tepat, maka bangunan yang akan dibangun dalam rancangan tersebut menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, oleh sebab itu, pengukuran merupakan hal yang penting dalam kehidupan. Nah, apa aja ruang lingkup fisika, besaran dan pengukuran? Nah, ruang lingkup fisika itu ada ruang lingkup antara aktivitas makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Ada ruang lingkup fisik makhluk hidup dan makhluk tak hidup, dan juga ada keselamatan kerja. Nah, untuk besaran, satuan, dimensi, dan pengukuran, ruang lingkupnya adalah tentang besaran, satuan, dimensi, pengukuran, angka penting, dan notasi ilmiah, ketidakpastian pengukuran, ketelitian dan ketepatan hasil, pengolahan, dan penyajian data. Ini ruang lingkup fisika ya, ada ruang lingkup antara aktivitas makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah, ini biasanya mempelajari kejadian antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup ya. Dalam ruang lingkup ini Anda akan mempelajari hubungan antara besaran-besaran dan kejadian yang terjadi. Ya, contoh penerapan fisika pada makhluk hidup seperti perpindahan posisi seseorang ketika melakukan perjalanan. Sedangkan contoh penerapan fisika pada makhluk tak hidup seperti menentukan kecepatan bola pada gerak parabola saat ketinggian maksimum. Nah, ini adalah ruang lingkup besaran. Nah, besaran itu ada dua ya, ada berdasarkan satuan dan berdasarkan nilai dan arah. Berdasarkan satuan itu ada dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, berdasarkan nilai dan arah itu ada besaran vektor dan ada besaran skalar. Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah, sedangkan besaran skalar adalah besaran yang hanya mempunyai nilai saja, tetapi tidak dipengaruhi oleh arahnya. Nah, berdasarkan satuan tadi kita sudah lihat ada besaran pokok, ada besaran turunan. Nah, besaran pokok itu adalah besaran yang sudah berdiri sendiri, jadi sudah ada dengan sendirinya. Dia tidak memerlukan besaran lain sebagai penyeimbangnya. Nah, besaran pokok itu yang akan kita pelajari itu ada 7. Yang pertama, besaran panjang dengan satuannya meter, lambangnya M, massa satuannya kilogram, lambang satuannya adalah kg. Waktu satuannya sekon, lambangnya S. Suhu satuannya Kelvin, lambangnya K. Kuat arus satuannya ampere, lambangnya A. Intensitas cahaya kandela, lambangnya CD. Jumlah zat satuannya mol dan lambangnya mol. Nah, untuk besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari 2 atau lebih besaran pokok. Jadi dia tergantung kepada besaran lain. Contohnya luas. Luas itu kan besaran penyusunnya adalah panjang kali lebar. Nah, panjang itu kita mengukur panjang satuannya meter dan lebar juga
satuannya meter, maka lambang satuannya adalah meter kuadrat. Contoh lain adalah kecepatan, ya. Kecepatan itu berasal dari besaran perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahan satuannya meter dan waktu satuannya sekon, maka lambangnya adalah meter per sekon. Dan begitu juga untuk besaran-besaran turunan yang lain, dimana satuannya itu bervariasi, satuannya bisa ada 2, 3, dan seterusnya. Nah, berdasarkan nilai dan arah, ya, berdasarkan nilai dan arah, tadi ada 2, ya, bisa juga 3, ada besaran vektor, besaran tensor, dan besaran skalar. Besaran vektor itu memiliki kesamaan. Besaran vektor dan tensor itu memiliki kesamaan, keduanya memiliki nilai dan arah. Adapun perbedaannya adalah besaran vektor memiliki satu arah, sedangkan besaran tensor memiliki banyak arah. Nah, untuk besaran skalar, ya, besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Contohnya adalah massa, jarak, dan energi. Nah, kemudian ada satuan. Satuan itu adalah ada berbagai macam standar satuan. Ada standar satuan massa, satuan panjang, satuan waktu, satuan arus, satuan suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, kemudian dimensi. Dimensi ini fungsinya adalah untuk menganalisis kesetaraan dan kesamaan dua besaran yang sepintas berbeda. Ya, kemudian menganalisis kebenaran suatu persamaan yang menyatakan hubungan antar besaran. Kemudian menganalisis dimensi suatu konstanta besaran, kemudian menganalisis dimensi suatu besaran tanpa diketahui simbol besarannya. Nah, biasanya dimensi itu dilambangkan dengan huruf besar dan tanda kurung siku. Nah, misalnya besaran pokok, ya, untuk besaran pokok yang 7 tadi, ya. Misalnya panjang, maaf, ini di sini panjang satuannya meter, ini terbalik ya, maaf. Panjang satuannya meter atau m, maka dimensinya adalah L. Massa satuannya kilogram, dimensinya adalah m, dengan menggunakan kurung siku. Kurung siku, ya, bukan kurung biasa tapi kurung siku. Waktu satuannya sekon dan dimensinya T besar dalam kurung siku. Suhu satuannya Kelvin, dimensinya adalah theta dalam kurung siku. Kuat arus satuannya ampere, kemudian dimensinya adalah I dalam kurung siku. Intensitas cahaya satuannya kandela dan dimensinya adalah J. Jumlah zat satuannya mol dan dimensinya adalah M. Oke, dimensi untuk besaran turunan, ya. Nah, kita lihat berdasarkan satuannya, ya. Satuannya misalnya luas, satuannya meter kuadrat, maka dimensinya adalah L kuadrat. Volume satuannya adalah meter pangkat 3, maka dimensinya adalah L pangkat 3. Nah, kemudian percepatan meter per sekon kuadrat, maka dimensinya adalah L T, T-nya karena per sekon, maka T pangkat min 2. Kemudian debit itu volume, volume per detik, maka meter pangkat 3 per sekon, maka dimensinya adalah L pangkat 3 T min 1 karena per sekon. Usaha kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat, maka dimensinya adalah M L kuadrat T pangkat min 2. Oke, kita lanjut. Pengukuran, ya, pengukuran itu adalah membandingkan antara besaran dan satuan. Nah, pengukuran ada pengukuran besaran panjang. Nah, alat ukur yang biasa dipakai ada 3, ada mikrometer skrup, ada jangka sorong, ada penggaris. Nah, kemudian pengukuran besaran waktu, biasanya kita menggunakan alat ukur waktu adalah stopwatch. Ada stopwatch analog, ada stopwatch digital. Bisa juga dengan menggunakan jam. Pengukuran besaran biasanya kita menggunakan timbangan atau neraca. Ada neraca Ohaus, ada neraca sama lengan, ada neraca Dachin, ya. Bermacam-macam neraca.
Kemudian pengukuran volume benda tidak beraturan. Nah, bagaimana kita mengukur volume benda tidak beraturan? Adalah biasanya kita menggunakan gelas ukur. Gelas ukur benda yang tidak beraturan kita masukkan ke dalam cairan. Nanti kita ukur cairan yang tumpah. Nah, ada kesalahan-kesalahan dalam pengukuran. Ya, dalam pengukuran tentunya pasti ada kesalahan. Biasanya kesalahan-kesalahan yang terjadi itu ada 3, ya. Yang pertama adalah kesalahan umum. Nah, kesalahan umum itu adalah kesalahan yang terjadi karena pengamat. Misalnya pengamat kurang terampil dalam membaca skala dengan benar. Kemudian ada kesalahan sistematik. Kesalahan sistematik adalah kesalahan karena kondisi lingkungan yang tidak menentu. Misalnya tegangan listrik, landasan yang bergetar, dan sebagainya. Kemudian ada kesalahan acak. Nah, kesalahan acak adalah kesalahan pada alat ukur. Misalnya kesalahan kalibrasi, komponen aus, dan kesalahan titik nol. Nah, sekarang kita lihat angka penting. Nah, angka penting, ya, angka penting itu adalah terdiri dari semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Ya, angka penting itu bisa meliputi angka pasti dan angka taksiran. Ya, angka pasti dan angka taksiran. Jadi, angka pasti itu biasanya diperoleh dari skala pada alat ukur, sedangkan angka taksiran diperoleh dengan cara menaksir yang terletak di antara skala terkecil alat ukur. Ya. Nah, kemudian ada operasi hitung dalam angka penting, kemudian ada notasi ilmiah. Nah, untuk angka penting kita mempunyai aturan-aturan penulisan. Ya, aturan penulisan pada angka penting. Yang pertama, semua angka bukan 0 merupakan angka penting. Jadi misalnya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu adalah angka penting. Contohnya 21,4 meter. Nah, ini memiliki 3 angka penting. Kemudian semua angka 0 yang terletak di antara 2 angka bukan 0 merupakan angka penting. Jadi angka 0 yang terletak di antara 2 angka yang bukan 0 merupakan angka penting. Contoh 102,5 kg. Nah, ini memiliki 4 angka penting. Kemudian semua angka 0 di sebelah kanan, angka bukan 0 merupakan angka penting jika tidak ada keterangan tertentu. Misalnya sebelah kanan 140, maka angka pentingnya ada 1, 4, dan 0, berarti ada 3 angka penting. Kemudian angka 0 di sebelah kiri angka bukan 0 tidak termasuk angka penting. Contoh 0,024 cm. Nah, nolnya itu tidak dianggap sebagai angka penting, ya. Jadi dia memiliki hanya 2 angka penting, 2 dan 4. Kemudian angka 0 pada deretan bilangan bulat merupakan angka penting, ya. Nah, sekarang kita lihat operasi hitung angka penting. Ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Operasi penjumlahan dan pengurangan angka penting, ya, dilakukan seperti halnya pada operasi hitung aljabar, ya, seperti perhitungan biasa. Namun jumlah angka taksiran pada hasil penjumlahan dan pengurangan angka penting yang diizinkan adalah 1 angka taksiran. Contoh 210,3 tambah 53,23 tambah 0,345 sama dengan, ya, kalau dihitung secara perhitungan aljabar 263,9. Ya, dihitung secara biasa 263,875. Nah, di sini di angka ini, angka 3, ya, angka 3 itu adalah angka taksiran,
Di sini angka 2 dan 3 itu adalah angka taksiran. Nah, yang 0,345 itu 3, 4, dan 5 itu adalah angka taksiran. Nah, untuk aturannya dia hanya memiliki satu angka taksiran saja. Nah, sehingga dia harus dibulatkan ya. Angka 8 ini harus dibulatkan menjadi 263, dibulatkan ke atas karena ini angka 7 ya. 7 itu di atas angka 5, maka dibulatkan ke atas. 8 menjadi 9. Jadi hasilnya adalah 263,9. Oke, sampai di sana sudah paham ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Oke, kemudian untuk perkalian dan pembagian. Nah, operasi hitung dilakukan seperti halnya pada operasi hitung aljabar biasa. Jumlah angka penting yang diizinkan adalah sebanyak jumlah angka penting paling sedikit yang dioperasikan. Contohnya 2,55. Nah, 2,55 ini ada 3 angka penting ya. 2, 5, dan 5. Kemudian dikalikan dengan 2,5. Nah, 2 dan 5 juga angka penting. Nah, sehingga nanti hasilnya, hasil perkalian aljabar biasa itu hasilnya 6,375. Nah, di sini kita lihat 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka penting. Nah, hasil yang harus dilaporkan adalah harus mengandung 2 angka penting karena jumlah angka penting yang paling sedikit adalah 2, ya kan? Nah, sehingga karena dia hanya harus mempunyai 2 angka penting saja, maka dia harus 6, nah angka 3 ya. Angka 3 ini karena dia di sebelahnya adalah angka 7. Angka 7 adalah angka yang lebih dari 5. Nah, maka dia dibulatkan ke atas sehingga menjadi 6,4 ya. Jadi 6,4. Jadi hanya mengandung 2 angka penting saja. Oke. Untuk satu lagi ya, satu lagi notasi ilmiah gunanya untuk mempermudah penulisan bilangan besar maupun bilangan kecil. Nah, penulisannya adalah A kali 10 berpangkat N. Nah, keterangannya adalah A itu adalah bilangan asli dari 1 sampai 9, N adalah bilangan bulat. Contohnya, kecepatan cahaya adalah 300 juta meter per sekon, maka ditulis dengan notasi ilmiah adalah 3 kali 10 pangkat N, di mana A itu adalah bilangan asli dari 1 sampai 9 dan N adalah bilangan bulat. Nah, contohnya kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu adalah 300 juta meter per sekon. Maka ditulis 3 kali, kita lihat nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ditulis 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, untuk hari ini sampai di sini dulu. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Makiyah bisa, pasti bisa, harus bisa, sempurna.